Pernah gak sih kamu cuma mau buka HP 5 menit doang, tiba-tiba udah 1 jam aja scroll TikTok. Atau kamu lagi kerja, fokus banget nih, terus notif muncul dan buyar semuanya. Sekarang kita hidup di dunia yang makin digital, tapi kadang justru bikin kita makin kosong. Hari-hari habis, tapi nggak tahu kita ngapain aja. Fokus hilang, energi terkuras, pikiran penuh. Tapi hidup tetap terasa datar. Nah, hari ini gue mau bahas satu hal yang bisa bantuin lo ambil alih hidup lo lagi. Namanya digital minimalis. Bukan berarti lo harus jadi anti teknologi, tapi ini soal mengendalikan gadget. Biar lo bisa balik lagi jadi pengendali hidup lo sendiri. Dunia sekarang dibangun untuk mencuri perhatian lo. Setiap detik ada notifikasi baru, DM baru, konten baru. Semua aplikasi didesain buat bikin lo ketagihan. Bukan cuma kebetulan kalau lo bisa scroll berjam-jam di TikTok. Itu desainnya. Dan efeknya serius banget. Pertama, kamu akan kehilangan fokus. Kita hidup dalam kondisi otak yang terus kebagi. Multitasking, switch tab, buka WA sambil kerja, bahkan DM sambil makan. Ini bikin otak capek, fokus hancur, dan kerjaan nggak pernah selesai dengan optimal. Padahal, deep work itu kunci untuk berkembang. Tapi sayangnya, otak kita udah terlatih buat nyari gangguan. Kedua, overstimulation. Dulu, kita bisa duduk santai dan mikir. Tapi sekarang, sunyi aja rasanya nggak nyaman. Karena kita terlalu biasa terpapar informasi, hiburan, drama, update. Akhirnya kita jadi gampang bosan, gampang gelisah, dan gak tahan diem. Setiap detik harus diisi, harus ada musik, harus ada scroll. Ketiga, kita kehilangan kedamaian. Pernah ngerasa kayak lu tuh sibuk, tapi kosong. Capek, tapi gak ngerti kenapa. Itu karena pikiran lo nggak pernah benar-benar istirahat. Gadget itu keren, internet itu luar biasa. Tapi kalau lo nggak punya kontrol, lo bakal jadi budak sistemnya. Digital minimalis bukan soal memusuhi teknologi, tapi soal menyeleksi. Bukan hidup tanpa gadget, tapi hidup dengan kesadaran tinggi. Sekarang gue mau ajak lo riset hidup digital lo lewat 7 langkah digital detox dan minimalis. Apa kamu siap? Langkah pertama, audit digital lo. Sebelum lo berubah, lo harus tahu seberapa jauh dan seberapa parah masalahnya. Coba lihat, aplikasi apa aja yang sering lo buka. Berapa jam lo habiskan di HP tiap hari. Dan jam berapa lo paling sering scroll. Buka menu screen time dan digital well-being. Kalau lo kaget lihat angkanya, berarti lo nggak sendirian. Catat, sadari, jangan menyangkal. Langkah kedua, hapus aplikasi yang tidak memberi nilai. Kalau aplikasi itu nggak nambah kualitas hidup lo, hapus. Lo nggak harus punya semua sosmed. Lo nggak harus ikut semua tren. Lo nggak harus tahu semua hal yang viral. Coba tanya ke diri sendiri. Apakah aplikasi ini bantu gue berkembang? Apakah aplikasi ini bikin gue lebih bahagia atau lebih cemas? Gue buka ini karena perlu atau cuma karena kebiasaan? Kalau jawabannya semua negatif, buang. Langkah ketiga, buat batasan digital yang jelas. Tanpa batas lo akan selalu tergoda. Contoh, no gadget 1 jam sebelum bangun dan 1 jam sebelum tidur. Waktu main sosmed maksimal 30 menit per hari. Bikin no scroll zone saat makan atau kerja. Gunakan fitur app limit atau pakai aplikasi pihak ketiga buat ngebantu lo. Percaya deh, ini kecil, tapi efeknya gede. Langkah keempat, notifikasi sama dengan racun fokus. Setiap bunyi notif itu pencuri perhatian. Jadi, matikan semua notifikasi kecuali yang penting seperti WA, email kerja, atau telepon. Sisanya matiin.
Mode do not disturb itu bukan gaya-gayaan, itu senjata lo buat hidup damai. Langkah kelima, ganti kebiasaan scroll dengan aktivitas nyata. Waktu lo bukan untuk dikasih ke algoritma, tapi buat ngebangun hidup lo, ngebentuk hidup lo. Pas tangan gatal mau scrolling, ganti dengan aktivitas nyata seperti jalan kaki, baca buku, nulis jurnal, atau lakukan olahraga ringan. Awalnya aneh, tapi lama-lama jadi candu baru, candu yang lebih sehat tentunya. Langkah keenam, jadwalkan digital time dengan sadar. Kalau lo tahu kapan waktunya main HP, lo nggak akan overuse. Punya jadwal main gadget itu bikin lo lebih bebas, bukan lebih tertekan. Karena lo tahu batasnya, lo bisa main tapi tetap terkendali. Misalnya scroll Instagram cuma jam 5 sore. Cek email cuma 2 kali sehari. Nonton YouTube cuma malam doang, 30 menit. Dengan aturan ini, lo lebih bisa nikmatin waktunya, bukan cuma kebablasan. Dan langkah yang terakhir, puasa gadget. Kadang lo perlu puasa buat sadar betapa candunya lo. Coba 1 hari full tanpa sosmed. Atau 6 jam tanpa HP di hari Minggu. Atau 1 hari dalam sebulan tanpa gadget. Awalnya lo akan gelisah, tapi justru disitulah lo sadar. Selama ini lo tuh lebih sering hidup di layar daripada di dunia nyata. Setelah lo mulai jalanin digital minimalis ini, lo bakal ngerasa aneh, sepi, sunyi, kosong. Tapi di balik itu, lo bakal ketemu hal-hal ini. Pikiran yang lebih tenang, fokus yang lebih tajam, emosi yang lebih stabil, waktu yang lebih banyak. Karena akhirnya lo bakal hadir sepenuhnya. Bukan cuma hadir secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Lo gak hidup buat gadget, lo gak lahir buat jadi algoritma. Lo ada di dunia ini buat hidup sepenuhnya, dan itu dimulai saat lo ambil alih kendali. Sekarang gue mau tanya lo, lakuin satu hal aja dari semua yang telah gue bahas hari ini, mau itu matiin notif, hapus satu aplikasi, atau puasa gadget 3 jam. Coba selama 3 hari, rasain sendiri bedanya. Kalau lo berani, share pengalaman lo di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat buat lo, jangan lupa like, komen, dan share ke teman lo yang juga butuh detox digital. Tentunya jangan lupa subscribe biar lo nggak ketinggalan video selanjutnya. Gue akan bahas banyak hal lagi soal gaya hidup sadar, healing, dan self-mystery di video-video berikutnya. Jadi make sure lo stay tune ya. Bye-bye.